Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqlil Awaldata Riza, NIM S1S1170111. Di sini saya akan membahas judul tentang penerapan vektor space model untuk perankingan saran jawaban pada aplikasi Tanya Ustadz dari Karagil Manggalaning Yudanto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia dan merupakan agama yang paling menjadi perhatian publik saat ini. Hal ini bisa dilihat dari permasalahan dan pembicaraan mengenai Islam yang dengan mudah bisa diperoleh dari berbagai media. Juga semakin marak penceramah-penceramah agama Islam yang disebut dai atau ustadz yang muncul di tengah publik. Alasan tersebutlah yang menjadi sebab munculnya banyak fasilitas-fasilitas teknologi informasi yang mudah kita temui saat ini, mulai dari Al-Quran digital, artikel-artikel Islami, aplikasi-aplikasi tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Aplikasi Tanya Ustadz merupakan salah satu sarana hasil pemanfaatan teknologi informasi yang muncul akibat alasan tersebut. Selain bisa digunakan untuk mendidik masyarakat dengan pemahaman agama Islam, melalui cara bertanya langsung kepada ahli agama yang paham akan ajaran Islam dengan baik dan benar. Juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan agama Islam. Dalam proses berjalannya aplikasi Tanya Ustadz, maka akan ada beragam pertanyaan serta jawaban yang terkumpul dalam database sistem, sehingga sangat besar kemungkinan untuk terdapat pertanyaan yang sama atau paling tidak pertanyaan yang mirip dengan penanya sebelumnya, sehingga akan menyebabkan munculnya jawaban yang secara berulang yang seharusnya tidak perlu terjadi. Penggunaan text mining merupakan salah satu bagian dari data mining dalam menganalisa dan memproses data teks yang bersifat semi-struktur dan tidak struktur. Hal ini berbeda dengan kata mining yang berguna untuk menganalisa dan bersifat original, kategorial, dan kontinu. Sedangkan penggunaan vector space model merupakan salah satu metode pada text mining yang digunakan untuk melakukan pencocokan teks pada query dan teks pada database bisa dimanfaatkan untuk mencari pertanyaan dari user yang berupa pertanyaan yang berada dalam database. Atas dasar inilah, peneliti mengangkat judul penerapan vector space model untuk perankingan saran jawaban pada aplikasi Tanya Ustadz. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merankingkan jawaban berdasarkan tingkat kecocokan antara pertanyaan pada query dan pertanyaan pada database menggunakan metode vector space model. Adapun batasan masalahnya yang pertama yaitu pertanyaan dan jawaban pada aplikasi ini hanya seputar permasalahan agama Islam. Yang kedua, aplikasi ini hanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku yang sesuai dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang ketiga, aplikasi ini hanya menampilkan 3 ranking saran jawaban tertinggi. Yang keempat, kata dasar yang dihitung hanya kata-kata yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus yang terakhir, aplikasi ini tidak dapat mengatasi kesalahan penulisan yang dilakukan oleh penanya. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, membuat aplikasi yang mudah digunakan dan diimplementasikan oleh user. Terus yang kedua, melakukan perankingan jawaban dari pertanyaan user berdasarkan tingkat kecocokan antara pertanyaan user dan pertanyaan yang ada dalam database menggunakan metode vector space model. Terus yang terakhir, melihat tingkat akurasi penggunaan metode vector space model dalam melakukan text mining. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memudahkan masyarakat, terutama umat Islam yang ada di Indonesia, untuk mengatasi permasalahan agama yang dihadapinya dengan cara bertanya langsung pada ahlinya melalui aplikasi Tanya Ustadz yang peneliti kembangkan. Kemudian, juga peneliti berharap bisa mengatasi permasalahan perulangan jawaban pada pertanyaan yang sama atau mirip.
sehingga sangat tidak efisien dan menyulitkan Ustadz ketika menjawab. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Vector space model adalah metode untuk melihat kedekatan atau kesamaan similarity term dengan cara pembobotan. Dokumen dipandang sebagai sebuah vektor yang memiliki magnitude atau jarak dan direction atau arah. Pada vector space model, sebuah istilah direpresentasikan dengan sebuah dimensi dari ruang vektor. Cara kerja dari vector space model ini dimulai dengan scaffolding, cleaning data, indexing, filtering, dan stemming. Dan terkoneksi yaitu terhadap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya dan memecah dokumen ke dalam tabel frekuensi kata. Gambar di sini merupakan gambar representasi dokumen dan query pada ruang vektor. Proses perhitungan vector space model itu sendiri melalui tahapan perhitungan term frekuensi, pengukuran cosine similarity, menghitung nilai kosinus sudut pandang antara dua vektor. Jika hasil perhitungan semakin mendekati nilai 1, maka dokumen tersebut semakin mirip dengan nilai query tersebut. Ini adalah persamaan dari cosine similarity, di mana sim itu adalah cosine similarity untuk mengetahui tingkat kecocokan dari sebuah dokumen. Kemudian Q-nya itu adalah jumlah frekuensi kata pada query, dan DJ-nya itu adalah jumlah dokumen ke J, artinya nanti misalnya masuk ke dokumen selanjutnya berarti D ke 1, D ke 2, sampai seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian tugas akhir ini dilaksanakan mulai dari bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan rincian kegiatan. Yang pertama yaitu recruitment, yang kedua desain, yang ketiga implementasi, yang keempat itu verifikasi, dan kelima itu adalah maintenance. Kemudian tempat penelitian judul penerapan vector space model untuk perankingan saran jawaban pada aplikasi Tanya Ustadz ini dilakukan pada aplikasi Tanya Ustadz. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Melalui studi pustaka, penulis menghimpun data dari jurnal, interview dosen, serta pihak mahasiswa Ari Salah Kendari yang berkaitan dengan pembangunan sistem penerapan vector space model untuk perankingan saran jawaban pada aplikasi Tanya Ustadz. Selanjutnya kita masuk ke analisis dan perancangan sistem. Untuk menghitung kemiripan pertanyaan yang masuk dengan pertanyaan yang sudah ada di dalam database menggunakan metode vector space model. Di sini ada digunakan beberapa perhitungan. Yang pertama yaitu dilakukan perhitungan frekuensi atau jumlah kemunculan suatu kata dalam kalimat. Contoh, perhitungan frekuensi term dapat dilihat pada studi kasus di bawah ini. Yang di bawah ini query-nya itu adalah apakah keburukan itu dosa. Kemudian dokumen pertama, akibat buruk dari dosa itu. Kemudian dokumen kedua, dosa besar apakah diampuni. Kemudian dokumen yang ketiga yaitu dosa apakah yang paling. Selanjutnya yang kedua yaitu proses perhitungan dengan menggunakan persamaan. Yang di sebelah kiri ini yang hasil perhitungan frekuensi masing-masing kata. Ini adalah query dari data pertama, data kedua, dan data ketiga. Kemudian hasil dari perkalian query terhadap dokumen adalah di sebelah kanan, yaitu query dikali dengan D1-nya, kemudian query dikali dengan D2-nya, sampai query dikali dengan D3-nya. Kemudian yang terakhir yaitu hasil perhitungan kuadrat pada query dan dokumen. Jadi nilai query dan D1, D2 dan D3-nya tadi itu langsung dikuadratkan. Jadi query pangkat 2, D1 pangkat 2, D2 pangkat 2 sampai D3 pangkat 3. Selanjutnya kita masuk di flowchart.
kemudian kita menginputkan pertanyaan. Setelah kita menginputkan pertanyaan, teks itu akan diproses melalui scaffolding, kemudian datanya di cleaning, terus di tokenizing. Setelah di tokenizing, selanjutnya di filtering kembali. Setelah di filtering, di situ masuk kembali ke steaming. Nah, di steaming ini ada tabel kata dasar yang saya sudah jelaskan tadi, yang sudah hanya termaksud pada KBBI. Kemudian selanjutnya ke indexing. Selanjutnya naik lagi ke atas untuk menghitung kemiripan pertanyaan dengan vektor space model yang ada pada tabel indeks kata. Selanjutnya merankingkan tingkat kemiripan pertanyaan dan menampilkan hasil perankingan kepada user. Selanjutnya selesai. Selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Di sini use case diagram mempunyai 4 tingkatan pengguna, yaitu yang pertama user, ustadz, editor, dan super admin. Yang pertama ada pun menu-menu halaman user, yaitu menu beranda dan menu pertanyaan saya. Menu beranda bisa diakses oleh user tanpa harus login terlebih dahulu. Selanjutnya ustadz harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses menu-menu ustadz pada aplikasi Tanya Ustadz. Adapun menu-menu halaman Ustadz yaitu menu beranda, menu pertanyaan masuk, dan menu jawaban saya. Yang ketiga yaitu editor. Editor harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses menu-menu halaman editor pada aplikasi Tanya Ustadz. Kemudian yang terakhir adalah super user. Super user itu harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses menu-menu halaman super user pada aplikasi Tanya Ustadz. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram login. Di sini user, ustadz, editor, dan super user mengakses sistem. Kemudian ustadz, user, editor, dan super user ini memasukkan username dan password. Kemudian data akan divalidasi oleh sistem dengan mengecek kecocokan data yang ada pada database. Jika data valid, maka sistem akan menampilkan halaman akun sesuai dengan jenis akun tersebut. Namun jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error yang meminta ustadz, user, editor, dan super user ini memasukkan ulang username dan passwordnya. Selanjutnya activity diagram bertanya. Di sini user menginputkan pertanyaan pada form yang ada di menu pertanyaan saya. Kemudian setelah menekan tombol kirim, sistem pada sisi klien akan melakukan request pada server. Selanjutnya sistem pada sisi server akan merespon request yang kemudian akan menginsertkan pertanyaan ke dalam database dengan metode POST. Selanjutnya, setelah pertanyaan berhasil terinput, sistem pada sisi server akan mereturnkan hasil inputan ke sistem pada sisi klien. Kemudian sistem pada sisi klien akan kembali melakukan request pada sisi server untuk mendapatkan saran jawaban. Sistem pada sisi server akan menanggapi request, kemudian mengeksekusi proses vector space model dengan mengambil referensi pertanyaan pada tabel text processing yang ada pada database. Setelah proses selesai, sistem pada sisi server akan mereturunkan hasil vector space model ke sistem pada sisi klien. Dan yang terakhir, sistem pada sisi klien menampilkan hasil pada user. Selanjutnya, activity diagram menjawab pertanyaan. Di sini Ustadz menekan tombol jawab pada salah satu pertanyaan. Kemudian sistem pada sisi klien akan membuka menu jawaban saya dan menampilkan form jawaban pertanyaan. Selanjutnya setelah selesai menjawab dan menekan tombol kirim, sistem pada sisi klien akan melakukan request POST ke sisi pada sisi server. Kemudian sistem pada sisi server akan merespon request yang kemudian akan menginsertkan jawaban ke dalam database dalam metode POST. Kemudian, sistem pada sisi klien akan melakukan request kembali ke sistem pada sisi server untuk mendapatkan data jawaban akun ustadz yang sedang login. Kemudian, sistem pada sisi server mengambil data jawaban akun ustadz yang sedang login dalam metode get.
Kemudian setelah sistem pada sisi server mengirim return ke sistem pada sisi klien, kemudian klien menampilkan jawaban akun Ustadz yang sedang login pada halaman menu jawaban saya. Selanjutnya, activity diagram menerbitkan jawaban. Di sini editor menekan tombol publish pada salah satu jawaban di menu jawab siap publish. Kemudian, sistem pada sisi klien akan merespon dengan menampilkan form edit jawaban sebelum diterbitkan. Kemudian editor mengedit jawaban sebelum dipublish dengan memberikan judul dan mengganti gambar serta mengedit redaksi jawaban jika diperlukan. Kemudian setelah menekan tombol publish, maka sistem pada sisi klien akan melakukan request path ke sistem pada sisi server. Kemudian sistem pada sisi server akan merespon request yang kemudian akan mengupdate jawaban pada dalam database. Selanjutnya, sistem pada sisi klien akan menerima return dari sistem pada sisi server yang kemudian direspon dan menampilkan hasil. Selanjutnya, activity diagram menambah akun. Di sini super admin menekan tombol tambah akun. Selanjutnya, sistem pada sisi klien akan merespon dengan menampilkan form tambah akun. Selanjutnya, super admin mengisi form tambah akun. Setelah menekan tombol kirim, maka sistem pada sisi klien akan melakukan request post ke sistem pada sisi server. Kemudian sistem pada sisi server akan merespon request yang kemudian akan menginsert data akun dalam database dengan metode post. Sistem pada sisi klien akan menerima return dari sistem pada sisi server yang kemudian direspon dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya, activity diagram mengolah akun. Di sini super admin menekan tombol aksi pada salah satu akun. Kemudian sistem pada sisi klien akan melakukan request sesuai metode aksi yang dipilih ke sistem pada sisi server. Kemudian sistem pada sisi server akan merespon request yang kemudian akan memproses data akun dalam database. Terus sistem pada sisi klien ini akan menerima return dari sistem pada sisi server yang kemudian akan direspon dan menampilkan hasil. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram login. Di sini Ustadz, user, editor memasukkan username dan password pada form tampilan login. Kemudian username dan password kemudian dikirim ke file class login controller. Selanjutnya kelas login controller mengirim kembali data ke kelas login model untuk melakukan validasi username dan password. Kelas login model melakukan request validasi username dan password ke server. Kemudian server mengecek username dan password di dalam database. Setelah itu pengecekan selesai, maka database mereturn hasil validasi ke server untuk kemudian diteruskan ke kelas login model, kemudian berakhir pada kelas login view. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram bertanya. Di sini user menginputkan pertanyaan pada form pertanyaan di menu pertanyaan saya, kemudian dikirim ke file class user controller. Setelah itu user controller mengirim kembali data ke kelas user model untuk menginputkan pertanyaan ke dalam database. Setelah itu user model melakukan request post ke server. Server melakukan merespon request kemudian menginsertkan. Setelah menginsertkan selesai, maka database mereturn hasil insert ke server untuk kemudian direturnkan ke kelas user model kemudian ke kelas user controller. Setelah itu kelas user controller kembali meminta data pertanyaan yang sudah dikirim ke kelas user model. Kemudian kelas user model di sini melakukan request get pada server untuk mendapatkan data pertanyaan. Server merespon dengan mengambil data pertanyaan dari database dengan metode get. Setelah mereturn value metode vector space model ini kemudian servernya melakukan return value kepada kelas user model. Setelah itu kelas user model meneruskan return value tersebut pada kelas user controller dan kemudian akan ditampilkan sebagai saran jawaban kepada user. Selanjutnya sequence diagram menjawab pertanyaan Ustadz.
Di sini Ustadz menekan tombol jawab pada salah satu pertanyaan, kemudian Ustadz View akan merespon dan meminta form jawaban. Kemudian kelas Ustadz Controller di sini akan menampilkan form jawaban pada Ustadz View. Kemudian Ustadz kembali menginput jawaban pada form jawaban yang telah tersedia. Setelah itu, kemudian data akan dikirim ke kelas Ustadz Controller. Setelah kelas Ustadz Model merespon dan melakukan request pada post pada server. Setelah itu server merespon dan menginsertkan jawaban ke dalam database. Kemudian hasil insertan dikirim ke server, lalu server mengirim kembali ke kelas user model. Setelah itu kelas Ustadz Controller kembali meminta data jawaban akun Ustadz yang sedang login. Kemudian kelas Ustadz Model kemudian melakukan request get pada server untuk mendapatkan jawaban pada akun. Kemudian server merespon dan melakukan get data pada database. Kemudian hasil get data direturnkan ke server, kemudian diteruskan kembali ke kelas user model. Selanjutnya, sequence diagram menambah akun. Di sini super admin menekan tombol tambah akun, kemudian super view akan merespon dan meminta form tambah akun pada kelas super controller. Kemudian super controller ini merespon dan menampilkan form tambah akun pada super view. Kemudian super admin ini mengisi form tambah akun. Selanjutnya data hasil inputan terkirim ke kelas super controller. Kemudian kelas supermodel ini merespon dan melakukan request pada server. Selanjutnya server merespon dan menginsertkan data hasil inputan ke dalam database. Kemudian hasil insertan dikirim ke server, lalu server mengirimkan kembali ke kelas supermodel dan diteruskan ke kelas supercontroller dan berakhir kepada superview sebagai notifikasi. Selanjutnya, sequence diagram mengolah akun. Di sini super admin menekan tombol aksi pada salah satu akun, kemudian superview akan merespon dan mengirim request pada kelas supercontroller. Kemudian kelas supercontroller ini akan merespon dan mengirim lagi request pada kelas supermodel. Kemudian kelas supermodel ini akan merespon dan melakukan request sesuai metode yang telah dipilih. Kemudian server merespon dan memproses request ke dalam database sesuai metode yang dipilih. Kemudian hasil dari pemprosesan metode dikirim ke server, lalu server mengirim kembali ke kelas supermodel dan diteruskan hingga berakhir ke superview sebagai notifikasi. Selanjutnya kita masuk ke kelas diagram. Di sini ada beberapa kelas. Yang pertama yaitu supermodel, supercontroller, editor controller, terus login controller, editor model, multimodel, multicontroller, Ustadz model, server, login model, user controller, FSM model, kemudian user model, dan Ustadz controller. Kemudian masuk di rancang interface. Di sini rancang interface halaman login ada user dan password. Kemudian pada halaman beranda di sini ada pertanyaan baru dijawab, kemudian ada pertanyaan telah dijawab. Kemudian selanjutnya pada halaman bertanya di sini ada tuliskan pertanyaan Anda, kemudian dikirim, kemudian muncul seluruh pertanyaan yang sudah terjawab. Selanjutnya halaman saran jawaban di sini bisa menuliskan saran jawabannya. Selanjutnya halaman menerbitkan jawaban. Di sini ada jawaban yang siap publish, kemudian bisa diedit juga. Selanjutnya masuk di implementasi dan pengujian sistem. Ini adalah menu loginnya. Selanjutnya bagian registrasi. Di sini ada username-nya, passwordnya, dan tulis ulang password, kemudian mendaftar. Ini adalah menu beranda untuk tanya jawab ustadznya. Selanjutnya ini untuk menu pertanyaan saya. Di sini ada untuk menu pertanyaan saya dan saran untuk jawabannya. Ini untuk menu pertanyaan masuk yang belum dijawab. Selanjutnya ini untuk menu jawaban saya. Jadi untuk semua jawaban pertanyaan jawab di sini. Selanjutnya ini untuk daftar jawaban. Jadi di sini semua adalah daftar jawaban yang sudah dijawab. Selanjutnya ini adalah menu jawaban yang sudah terpublish.
jawaban-jawaban yang sudah dipublish. Dapat ditarik kesimpulan, metode vector space model dapat berjalan dengan baik dalam melakukan perankingan saran jawaban. Terlihat dari persentase saran jawaban yang ditampilkan, semakin besar tingkat kecocokannya, maka semakin besar pula nilai persentase, demikian sebaliknya. Vector space model akan menghitung setiap pertanyaan di dalam database yang memiliki kata yang sama dengan pertanyaan yang ada pada query. Walaupun hanya ada satu kata saja yang sama, hasilnya akan diketahui melalui persentase kecocokan antar pertanyaan yang ditampilkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.